Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di kita di minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai ayat 18. Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dan sejak semula, tempat baik bagi kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang akan menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki minggu Septuagesima, di mana 70 hari mengingat akan penyaliban atau kebangkitan Kristus. Selama minggu ini kita akan diarahkan pandangan kita selama 70 hari bagaimana kita mengenal akan penderitaan penyaliban Yesus lalu untuk menyelamatkan kita. Kita lihat selama 70 hari ini ketika kita mengalami beban berat, persoalan hidup, tekanan hidup, mari kita memandang kepada Kristus. Kita melihat karya keselamatan yang Allah lakukan. Karena kita memiliki pengharapan, keselamatan, perlindungan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Seperti tema minggu kita, Tuhanlah pengharapan kita. Jika kita baca di Yeremia pasal 17 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10 keseluruhannya, bagaimana Nabi Yeremia mengutarakan semua pelanggaran dosa yang dilakukan oleh umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yehuda. Mulai dari ayat pasal 1, di mana bangsa tersebut meninggalkan Allah mereka dan menyembah dewa Baal. Di ayat 2, mereka juga di sana mengandalkan pemikiran mereka dan mengandalkan manusia, seperti yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Saat itu dia meminta bantuan kepada Raja Mesir untuk menolong mereka ketika terjadi peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, tanah yang dijanjikan oleh Allah yang diberikan kepada mereka dirampas dan mereka dijadikan menjadi tawanan dan pembuangan di Babilonia. Dan terjadi lagi sampai ketidakadilan, kemurasan moral, dan lain sebagainya. Karena itu Allah melihat dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa tersebut membuat hati Allah murka. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya. Karena dikatakan mereka bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah, umat yang dipilih bukan karena pintar mereka, hebat mereka, tetapi Allah menginginkan mereka berbeda dari bangsa yang lain. Mereka harus taat beribadah kepada Tuhan seperti yang dijanjikannya kepada Abraham, nenek moyang mereka, umatnya, suku-sukunya, keturunannya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi?
yang dia hadapi. Sama seperti Paulus ketika ia memberitakan Injil, banyak penderitaan yang dia alami, tetapi bukan menjadi suatu alasan untuk meninggalkan untuk memberitakan Injil, tetapi dia tetap kuat karena dia merubah pandangannya. Dia melihat dari mata imannya bahwasannya Tuhan yang memilih dan menetapkan dia untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti Yeremia, Allah memilih dia, membangkitkan dia agar umat pilihannya itu tidak lenyap, tidak binasa karena hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa itu. Sama seperti seorang anak ketika dia melakukan pelanggaran dan membuat hati orang tuanya marah atau memecahkan suatu benda kesayangan orang tuanya, dan ketika anaknya itu datang kepada orang tuanya berkata jujur dan mengakui penyesalannya, meminta maaf, memeluk orang tuanya tersebut dengan janji tidak akan melakukan berubah, mungkin orang tua itu akan memedam emosinya, tidak akan dia jatuhkan hukuman tersebut kepada anaknya. Demikian juga Allah kita, Tuhan kita, walaupun dia marah kepada umatnya, tetapi dia tidak ingin umatnya tersebut binasa, lenyap. Lebih tinggi lagi kasih Allah kepada umatnya tersebut, karena dia menyuruh Yeremia untuk mengingatkan kembali bangsanya tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun banyak penolakan yang dialami oleh Yeremia, dia tidak didengarkan. Walaupun banyak yang mengalami penderitaan, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah pengharapannya. Hanya kepada Tuhanlah dia berharap. Seperti dalam doanya, sekalipun hukuman itu sudah diwakilkan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan Engkau jatuhkan hukuman kepada bangsa tersebut. Dapat kita baca dari Lukas 14, di mana dia berdoa. Demikian juga hal yang terjadi dalam diri kita, di mana Yeremia mengingatkan kita untuk berdoa. Apapun yang terjadi dalam diri kita, tetaplah kita selalu melatih diri kita untuk berdoa. Walaupun doa itu bukanlah satu-satunya jalan keluar, tetapi dengan doa itu membantu kita untuk melewati beban berat. Seperti hal yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus dianiaya, tetapi dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah Bapa. Demikian seorang juga menghadapi ujian, walaupun dia sudah belajar, tetapi jika tidak berdoa, mungkin dia akan gugup untuk menjawab soal-soal ujiannya tersebut. Tetapi dengan berdoa, Tuhan akan memberikan ketenangan kepadanya. Karena itu dikatakan, ora et labora, berdoalah dan bekerja. Kalau hanya berdoa saja tetapi tidak melakukan sesuatu, itu sama dengan bohong. Tetapi mari mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Percaya Tuhan akan turut campur dalam semua problema kita tersebut. Apa harapan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita impikan? Jika kita doakan dan kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Di sini juga Yeremia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah pemberi kesembuhan, sumber kesembuhan. Dia melihat keterpurukan bangsa Yehuda, di mana ketika mereka di Babilonia, di pembuangan tersebut, mereka mengalami ketidakadilan, penderitaan dan lain sebagainya. Yeremia menggambarkan mereka itu seperti orang yang sakit, duka batin, duka fisik dan lain sebagainya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan, air kehidupan yang memberi kelegaan kepada mereka. Nah itu dikatakan, sembuhkanlah ya Tuhan
Jika kita review, ketika kita mengalami penyakit atau kita tahu mengidap penyakit, atau saudara kita atau orang kita, mungkin kita akan mereferensi, mencari tahu dan teman kita, saudara kita, rumah sakit mana yang lebih bagus untuk menangani penyakit kita. Kita akan mencari menghubungi dokter yang hebat, dan kita akan mencari obat mana yang termahal, mana yang terbagus untuk harapan kita akan sembuh. Tetapi jika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Obat yang kita minum, dokter yang kita pilih tersebut, itu Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatan kita. Begitulah yang digambarkan Yeremia kepada umat tersebut seperti orang yang sakit. Demikian juga kerohanian kita yang selama ini kita abaikan. Kita tidak peduli ketika kita sehat, kita hanya fokus kepada mencari kesenangan, mencari harta dan lain sebagainya. Namun ketika kita mengalami keterpurukan, sering kita mengatakan, malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, beginilah nasibku. Tetapi mari, seperti tema kita kali ini, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kesembuhan. Dia akan menyembuhkan luka batin kita, Dia akan menyembuhkan luka-luka fisik kita, dan Dia akan mengobati semua luka-luka yang ada pada diri kita. Begitu juga dengan Yeremia juga menggambarkan Tuhan kita telah memberi perlindungan, dan dia tidak akan mendapat malu. Pada ayat 18, pergumulan orang Babel bukanlah kekalahan dari bangsa Babel. Kekalahan orang Yehuda bukanlah karena mereka dirampas oleh mereka dari bangsa lain, tetapi karena mereka pergi meninggalkan Allah mereka dan menyembah dewa-dewa lain. Karena itulah di sini Yeremia berkata, jangan permalukan aku ya Tuhan, tetapi permalukanlah mereka yang meninggalkan Kau. Di mana Yeremia mengingatkan bangsa tersebut bagaimana Allah yang mereka puja, yang mereka sembah, yang sebelumnya adalah Allah yang dahsyat. Dia menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel tersebut keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, di mana Allah bekerja, di mana Allah menunjukkan mujizatnya ketika mereka dikepung Raja Fir'aun. Saat mereka di tengah-tengah, di depan mereka diperhadapkan laut, Allah membelah sehingga mereka bisa lolos dari kerajaan Raja Fir'aun. Ketika di padang gurun yang panas terik, Allah tetap menyertai mereka, melindungi mereka dengan memberikan siang awan agar mereka tidak kepanasan. Di padang gurun Allah memberikan mereka air hidup agar mereka bisa bertahan. Tetapi sejenak Musa meninggalkan mereka, kembali mereka menyembah dewa mereka. Karena itulah bangsa yang lain tersebut mengira bangga mereka bahwa Allah yang disembah bangsa Israel tersebut kalah dan taat kepada Allah mereka. Karena itulah Yeremia berkata, permalukan mereka ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini banyak juga di antara kita orang-orang Kristen, dia berkata orang Kristen, tetapi sering meninggal
sehingga kita mengalami kekecewaan. Banyak juga Tuhan memberi kesempatan kepada seseorang tersebut, dia berikan harta, dia berikan jabatan, dia berikan semuanya, tetapi karena dia selalu sibuk, tidak memberikan waktunya, tidak menghina anak Tuhannya, kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman atas dirinya. Kita lihat sejenak seperti Ayub. Bagaimana Ayub, kalau kita baca dalam kitab kita tersebut, bagaimana pergumulan, penderitaan yang dia hadapi. Mulai dari hartanya habis lenyap terbakar, anak-anaknya mati, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, bahkan istrinya yang menemani dia, yang mengasihi dia, menyuruh untuk meninggalkan Tuhannya. Bahkan Tuhan lagi memberikan penyakit. Tuhan izinkan semua itu untuk melihat, menguji apakah umatnya tetap setia kepada Allah. Tetapi kita lihat bagaimana iman yang teguh Ayub, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Karena Tuhan melihat bagaimana kesetiaannya, imannya, kesalehannya. Akhirnya Tuhan menambahkan yang hilang tersebut menjadi berlipat ganda. Demikian hal yang kita juga sering terjadi. Seperti bangsa Israel tersebut, banyak yang kita alami dalam pergumulan hidup kita ini, jatuh bangun, penyakit dan lain sebagainya. Tetapi jika kita bandingkan bagaimana kasih Allah kepada kita, bisa kita sampai pada saat ini karena kasih-Nya. Jika diperhitungkan semua pelanggaran, dosa yang kita lakukan, mungkin Tuhan sudah murka kepada kita, mungkin Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kepada kita. Tetapi kasih Allah itu lebih besar daripada murka-Nya. Karena itu Ia meminta kita, menunggu kita untuk mengalami perubahan, pertobatan. Seperti tahun ini tentang KBP transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik. Kita ditunggu Tuhan untuk datang kepadanya. Ketika saat ini kita sering malas datang ke gereja, malas tempatnya, malas untuk melatih diri kita untuk beribadah bersama teduh di pagi hari. Melalui perikop ini kita diingatkan untuk melatih diri kita untuk memandang penderitaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk menyembah atau memuji Tuhan, tetapi melatih kita melihat penderitaan itu untuk menguatkan iman kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan tantangan bukan menjadi penghalang bagi kita. Seperti nabi-nabi yang memberitakan Injil Tuhan tersebut, bahkan Yesus sendiri yang mengalami penderitaan sampai Ia disalibkan untuk menebus dosa kita. Penderitaan itu bukan menjadi penghalang baginya, tetapi Dia meminta dengan penderitaan itu Ia lebih dikuatkan oleh Tuhan, karena Dia mempunyai pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Karena itu kita perlu bersaksi bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Seperti seorang ayah, ada sebuah ilustrasi seorang ayah memanggil keempat anak-anaknya. Ayahnya ini menyuruh untuk memperhatikan pohon apel yang dekat dengan rumahnya, dekat hutan. Anak pertama disuruhnya untuk melihat pohon apel tersebut pada musim dingin. Kemudian anak kedua disuruh pergi melihat pada musim semi. Anak ketiga disuruh pada musim panas. Dan pada anak keempat disuruh pada musim gugur. Kemudian anak pertama melapor kepada orang tuanya berkata, pohon apel itu tampak jelek dan bengkok batangnya karena dia melihat pada musim dingin. Kemudian anak kedua melaporkan kepada ayahnya, pohon itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan karena dia melihat pada musim semi. Kemudian pada anak ketiga yang melapor kepada orang tuanya, pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menakutkan aroma yang indah dan harum.
dan lebat. Namun ayahnya berkata, semua memang itu baik, semua itu benar yang kalian laporkan itu. Tetapi kalian melihat dari arah pandangan yang berbeda dan musim yang berbeda. Demikian juga ketika kita sedang mengalami masa sulit, segalanya kadang kita terlihat kadang jelek, kegagalan, dan lain sebagainya. Tetapi kita sering melupakan, melewatkan musim-musim yang lainnya yang membuat kita mengurangi rasa sukacita tersebut. Seperti seorang petani ketika dia menjemur padinya di musim hujan, dia berharap padinya itu akan cepat kering dalam 1 hari. Itu mungkin akan sulit sehingga membuat dia kurang bersukacita. Tetapi ketika dia menjemur padinya ketika matahari terik, dia pasti akan bersukacita. Begitu juga ketika menanam. Ketika dia menanam di musim kemarau, sama sedang air menipis, mungkin pertumbuhan itu akan sulit. Tetapi ketika dia menanam di musim hujan, apa yang dia tanamkan itu pasti akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga segala hubungan kita, apapun yang terjadi, jangan hanya kita pandang atau kita andalkan pikiran kita saja, tetapi ingatlah kasih Allah itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Sehingga seperti tema kita kali ini, pengharapan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Hanya Tuhanlah yang memberi kita kesembuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kita perlindungan. Dan Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya kepada diri kita. Amin, kita berdoa.